Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita bertemu kembali di perkuliahan jaringan komputer. Sekarang sudah pertemuan ke-13. Ya, di pertemuan 13 ini eh, saya akan membawakan tentang simulasi jaringan. Nah, di sini pakai paket tracer ya. Cisco paket tracer. Ya. Sebenarnya jaringan itu kan nanti pasti akan apa konfigurasi ya, konfigurasi ke router gitu ya. Nah, baik nanti kita masing-masing mungkin pasti merasakan itu, akan merasakan mengkonfigurasi sebuah router. Hanya perbedaannya di sini kita baru menggunakan yang namanya Cisco Packet Tracer dan ini eee, menggunakan brand namanya Cisco ya. Padahal di luar sana sebenarnya ada, Mikrotik, kemudian ada Juniper, ada Aruba, dan lain-lain ya. Memang, kalau di saya sendiri di sini ada sih sebenarnya, untuk, menggunakan yang namanya, Mikrotik, tapi di sini, GNS3 ini biasanya kalau mempergunakan Mikrotik itu pakai namanya GNS3 ini kayak logonya kayak apa bunglon ya itu. Hanya ini agak-agak rusak gitu. Saya sudah mencoba tapi agak rusak tapi ya berarti saya cuman bisa pakai yang namanya Cisco Packet Tracer. Nah, di Cisco Packet Tracer ini sebenarnya jika kalian nanti mengambil yang namanya kursus CCNA ya, kursus CCNA tentang Cisco itu dia akan mempergunakan seperti ini juga, Cisco pakai tracer. Ya, bedanya itu kalau di sini memang kalau di kursus CCNA itu biasanya dia memang ada alatnya sendiri Cisco gitu ya. Router Cisco emang, tapi router Cisco itu memang mahal banget ya di atas 10.000 ya. Maksudnya di atas 10 juta gitu. Itu yang barunya gitu. Kalau yang secondnya sih memang murah-murah gitu. Cuman ya buat apalah kita beli-beli apa router Cisco gitu ya. Kalau misalkan memang buat sebuah perusahaan ya nggak masalah. Cuman kalau kita nggak buat sebuah perusahaan buat apa gitu ya. Mahal routernya. Baik, eh di sini ada router itu logonya seperti ini ya. Ini ada beberapa router gitu ya. Dan sini kode-kodenya ini maksudnya ini yang baru dan yang lama gitu ya. Yang bisa kita lihat. Nah, ini adalah logo-logo ini ada network device, ada eh, end device-nya ada komputer, network device-nya maksudnya ada router, ada switch ya. Kemudian nah sini ya bawahnya ya. Kalau kita ubah itu di sini ada NDVIS, ada komputer, ada home, ada smart city dan lain-lain gitu ya. Kemudian di sini juga ada komponen. Nah, di sini komponen maksudnya komponen Cisco-nya. Memang kalau di router Cisco sendiri itu dia beli routernya itu kadang flashnya itu eh, ada yang bisa nyolok sendiri gitu flashnya gitu ya. Nah, itu memang beda sih. Kemudian saya nggak tahu kalau router yang baru seperti apa. Kalau yang lama waktu saya kursus CNA itu biasanya eh, saya mempergunakan yang namanya kabel konsol. Nah, seperti ini. Ini kabel konsol ini biasanya ini nyolok ke belakangnya router gitu. Seperti ini ada kabel serial. Nah, kabel serial ini yang nyolok ke komputer kita gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau yang baru seperti apa. Tuh, kalau yang lama ada seperti ininya. Mungkin kalau yang baru bisa langsung colok di ini ya, nggak perlu pakai konsol kayaknya ya. Kayaknya saya juga nggak tahu soalnya nggak pernah megang Cisco lagi. Tuh, saya megangnya Mikrotik tuh ya. Baik, langsung aja. Ini di sini ada router ini saya pakai yang nama yang hmm, 1941. Kita drag and drop di sini. Nah, ini ada router 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita uh,
tentu ini ada gigabit Ethernet, kemudian ada apa yang lain-lain informasinya ya, VLAN 1 dan lain-lain. Nah, ini sudah ada gigabit Ethernet ya. Nah, ini mungkin kalau yang 2901 saya juga nggak tahu ya, karena ini router baru ini kayaknya. Nah, ini gigabit Ethernet juga nih. Tuh. Baik, ini cara kalau seperti ini cara menghapusnya, tinggal tekan delete. Kita pilih dulu untuk routernya dan tekan delete saja di keyboard. Tuh, jadi dia kan apakah mau delete routernya? Ya, itu. Kemudian ya biasanya di belakang router itu ada yang namanya switch. Nah, ini ya switch. Ada hub, ada wireless ya. Nah, biasanya kalau hub itu udah nggak digunakan sih, jarang banget digunakan. Ya, biasanya switch. Nah, kita tinggal drag and drop kita di sini switch ya, switch 0. Kemudian di belakang switch adalah komputernya, tuh, device-nya. Baik, kita ke komputer atau end device. Ini kita pilih PC. Jangan PC 1, kemudian di sini ada laptop ya. Ada laptop tuh ya. Bisa juga atau ada server gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian cara menghubungkannya adalah di sini ada yang namanya connection. Nah, connection ini adalah bentuk kabel gitu. Kabel kalau yang kayak petir ini dinamakan dengan automatic. Tuh, automatic connection. Nah, di sini bisa dilihat ya di bagian bawah sini ada keterangannya automatic ya. Automatically choose connection type. Tapi kalau saya tidak sering ya untuk uh, memilih yang ini, saya biasanya pakai yang copper streak. Nah, di sini streak ada cross gitu ya. Nah, sekarang kalau pada sekarang ini kabel cross itu udah jarang banget digunakan gitu ya. Kalau dulu sering digunakan kalau antar device itu pasti cross. Kalau berbeda device itu pasti straight. Nah, kemudian kalau misalkan sesama router itu biasanya pakai kabel namanya serial. Serial DTE. Ini kalau sesama Cisco. Tapi kalau yang keluaran-keluaran baru ya, sepertinya ini kabel serial udah punah gitu ya. Ini masih keluaran-keluaran lama gitu. Ini pakai kabel serial gitu. Oke, kita pakai yang straight. Jadi kita tekan di sini. Nah, di sini ada pilihannya. Ada mau pakai gigabit Ethernet 0. Jadi untuk menyambungkan ke switch-nya. Tuh, kita pakai yang 0. Oke. Nah, ini juga kita menggunakan yang namanya fast Ethernet 01. Seperti ini ya. Lalu di sini juga kita bisa tekan lagi dari switch itu ke komputernya seperti ini. Nah, ini fast Ethernet, bukan USB ya, tapi fast Ethernet. Kemudian, nah di sini ke laptop. Nah, ini yang fast Ethernet, bukan wirelessnya, seperti itu. Kemudian juga di sini, nah ini tergantung ya, bisa dari router langsung ke server atau dari switch ke server seperti itu. Nah, ini kita hubungkan ke server. Kalau server pasti fast Ethernet udah nggak ada lagi ya. Jadi ada 3 device yang menyambung ke satu jaringan. Ini namanya satu jaringan. Nah, setelah kita konfigurasi seperti ini, nah ini ada yang hijau, ada yang orange, ada yang merah. Kalau merah itu biasanya dia tidak terhubung. Kenapa? Karena belum dikonfigurasi. Oleh karena itu kita harus mengkonfigurasinya. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita tekan router ini 2 kali ya. Klik-klik. Nah, oh iya sekali aja. Ini bisa kita lihat di sini ya ada ini penampakan routernya. Nah, di sini ada pilihan, ada config. Config ini dia setting di secara UI ya, secara UI gitu. Nah, ini ya. Kemudian ini yang biasa digunakan ya. Biasa digunakan itu adalah CLI. Gitu ya. Oh, ini udah
udah ada yang menggunakan ini kayaknya. Oke, saya exit dulu. Exit. Oke, atau saya physical, saya matiin dulu ya. Di sini saya matiin. Ting. Nah, ini adalah penampakannya ya, seperti penampakannya ya. Ini bisa dinyalakan lagi. Ini ada tombol powernya gitu. Nah, kita pakai CLI biasanya. Recovering the image. Nah, itu oke. Nah, biasanya untuk awalan itu di Cisco, di router Cisco itu biasanya command line. CLI itu command line interface. Jadi dia nggak apa nggak seperti yang nggak seperti Mikrotik ya. Kalau Mikrotik itu ada Winbox gitu ya, ada istilah Winbox. Jadi lebih berwarna. Kalau CLI ini ya berbentuknya kayak command prompt ya kalau di Windows ya. Oke, okay. Would you like to enter the initial configure? Oke, okay, kita pilih no. Kenapa no? Karena dia biasanya ini akan otomatis kalau jadi dia menawarkan mau nggak secara wizard ya. Kalau dibilang wizard sih. Kita pilih no, kenapa? Karena kita akan manual. Nah, ini press start. Nah, oke. Ini sudah masuk ke interface router. Kalau ada routernya ini, kita bisa ya untuk masuk ke konfigurasinya kita tekan enak atau enable sebenarnya. Enable atau saya biasanya enak. Enak sepertinya. Oke. Nah, enak ini kalau di Linux itu semacam kayak rootnya gitu. Nah, kita pergi ke rootnya. Oke. Setelah ke rootnya kita kalau mau mengkonfigurasi routernya kita ke conf t atau ke conf-t configure. Nah, biasanya saya singkat-singkat karena dulu saya sisiannya seperti itu ya gitu. Conf-t configure. Nah, ini sudah masuk ke ranah konfigurnya si router Cisco itu. Nah, kalau di sini kita bisa masukkan IP, caranya itu dengan coba show run. Show run. Kalau untuk mengeluarkannya ketik exit. Nah, ini sudah ya. Nah, kita bisa show run. Show run. Nah, show run ini untuk melihat ya, melihat apa konfigurasi di dalam atau yang terhubung ke ini ya, kayak nah ini IP-nya. Nah, kita harus melihat di sini gigabit Ethernet 0/0. Ini jangan sampai dilupakan karena nanti untuk memasukkan IP-nya gitu ya. Oke, setelah itu kita balik conf-t. Kemudian kita pergi ke interface gigabit. Nah, ini kenapa saya bisa banyak-banyak ini tekan tab misalkan nih ya. Tadi interface ini step, nah ya biar nggak capek ngetik ya. Terus gigabit, gigabit juga bisa sih, gigabit Ethernet 0/0. Karena tadi ya di sini ada 0/1, ada 0/0. Tapi yang terhubung adalah 0/0 tadi ya, jangan dilupakan. Oke, nah seperti ini sudah masuk ke interface-nya. Kita tinggal memasukkan IP address-nya. IP address, nah ini misalkan 192.1. Ini udah familiar ya. 191.0.0.1. Terus 255. Ini kita pakai yang kelas C. No, ya. Oke, setelah ini, nah kenapa saya titik 1? Karena dia itu biasanya gateway. Gateway itu ada di
Ethernet-nya atau di portnya gitu. Setelah ini kita no shut, no shut, nah atau shutdown, atau kita harus mengaktifkan port tersebut. Shut. Nah dia sudah menginformasikan bahwa ini up, change to state to up itu ya. Oke, kemudian setelah ini baru kita exit. Oke, setelah ini kita kembali lihat. Nah ini sudah jadi hijau gitu. Nah semuanya sudah menjadi hijau. Kenapa? Karena sudah terhubung ke router gitu ya, ke router sudah terhubung. Nah kalau mau kita statik ya, kita statik bisa. Kita pilih port ini, PC ini, lalu ke desktop. Nah ya, ya ini seperti apa, Windows gitu ya. Tapi sini, nah ini kita pilih IP configuration. Sini static gitu ya, apa static. Nah ini 192.168 titik misalkan 0.5 gitu ya. Kemudian nah ini 255. Oke, gateway-nya tadi adalah 192.168.0.1. Nah, DNS-nya, nah biasanya di sini sudah lumrah 8.8.8.8. Seperti itu. Nah, ini biasanya kalau IP versi 6 itu otomatis. Kenapa? Karena eh, kita tidak tahu gitu untuk ini. Oke, setelah ini baru di close. Ya, seperti itu ya. Ya, baik, kita lihat dulu ke materinya ya. Jadi kan ini simulasi jaringan paket tracer ya. Tapi sebenarnya ini udah nyambung semua sih. Tinggal ini untuk IP-nya, tuh ya. Ini IP-nya untuk laptop belum di setting dan server juga belum di setting gitu ya. Oke, kita lihat dulu pendahuluan. Ya, Cisco Packet Tracer adalah tools e-learning yang dibuat oleh Cisco. Nah, ya apa ya? Ya Cisco ini kan sebenarnya mempunyai alatnya gitu ya, mempunyai alatnya, kemudian eh namanya alat harus ada panduannya kan ya, harus ada panduannya. Nah itu memang dia pelopor gitu, pelopor eh, konfigurasi jaringan gitu ya. Maksudnya pelopor apa ya jaringan gitu ya intinya. Nah ini biasanya untuk kalian bekerja di kantor atau melamar-lamar itu membutuhkan sebuah sertifikasi gitu. Nah, sertifikasinya itu bisa CCNA. Jadi sisi Cisco ini mempunyai beberapa tingkatan gitu sertifikasi. Ada CCNA. Nah, kemudian itu dasarnya. Nah, ada CCNP. Setelah CCNP ada CCIA. Kemudian setelah CCIA ada CCDP. Dan terakhir ada CSS atau security ya, security CSS. Kemudian ya itu memang beberapa dan memang tiap tingkatan itu memang ujiannya itu memang berat ya. Maksudnya bukan memang ujian ini tapi ujian online, dia online sifatnya. Jadi dia itu nanti ada kameranya di depan, kemudian kita mengerjakan soal secara online. Tapi kalau kita misalkan nanti suatu saat ke kanan, kiri atau terlihat ini, nah dia akan mati sendiri ujiannya. Kenapa? Dianggap kalian itu ragu-ragu atau mencontek seperti itu. Kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini? Karena saya pernah pernah melakukan ujian CCNA gitu. Jadi saya sebelum di apa jalani ujiannya di briefing dulu, diberi info dulu kalau nanti jangan sampai membuat bentuk tubuh yang aneh-aneh, maksudnya seperti ragu-ragu gitu apakah dikatakan gini, nah itu langsung dibilang nanti langsung akan mati sendiri itu aplikasinya, dan itu ya udah gagal kalau gitu. Dan memang sekali sekali sertifikasi itu memang mahal sebenarnya kalau CCNA itu, apalagi CCNP gitu ya di atasnya gitu. Memang
Memang kalau memiliki sertifikat itu nanti di perusahaan-perusahaan itu sangat apa ya, eee, menghormati lah kalau sudah ada sertifikasi seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena, eee, ya berarti dia sudah mengerti tentang jaringan komputer seperti itu dan konfigurasi konfigurasi dari router. Walaupun router yang digunakan adalah mikrotik. Seperti itu ya. Jadi memang, mmm CCNA ini adalah gerbangnya, ibarat gerbangnya. Apa, misalkan saya memiliki CCNA, saya melamar bekerja di perusahaan A. Nah, perusahaan A itu memang, oh ini ada sertifikasi nih CCNA. Nah, itu pasti, wah lolos lah gitu ya ibaratnya. Dan memang gajinya besar, gitu ya. Gajinya besar memang CCNA itu. Apalagi sudah CCNP. Bahkan network engineer sendiri itu CCNA gitu ya minimal. Seperti itu. Apalagi kalau ditambah nanti ada MTCNA atau itu MTCNA itu mikrotik sebenarnya, sertifikasi mikrotik. Sama seperti CCNA juga. Dia cuman beda beda ini ya, router ya sebenarnya. Ya seperti ya. Dan memang sertifikasi itu memang perpanjangnya kalau nggak salah 5 tahun atau 3 tahun, saya juga lupa sih. Kemudian di sini simulasi membuat jaringan sederhana seperti tadi ya. Persiapan instalasi. Nah, ini uh, komputer, switch, dan komputer ini yang sangat sederhana sekali ini sebenarnya. Jadi ini nggak ada yang atur apa-apa kecuali ada VLAN, ya. Nah, di sini kalau kita klik di sini ya switch, dia sebenarnya kalau CLI-nya itu ada. Nah, ini kita bisa akses ke VLAN. Tetapi saya uh, tidak mau mendahului CCNA gitu karena materi VLAN itu ada di CCNA seperti itu untuk konfigurasi VLAN-nya seperti itu ya karena ini adalah perkuliahan biasa gitu jadi belum masuk ke VLAN gitu bisa aja saya gunakan cuman nanti takutnya menjadikan eh, mata kuliah ini wah harus ikut nih mata kuliah ini karena ada VLAN-nya gitu apalagi dosennya ini oh, ngajarin VLAN jangan gitu ya takutnya nanti menjadi yang apa ya menjadi suatu keharusan materi VLAN tersebut itu apalagi VPN itu udah masuk ke CCNP sebenarnya itu akses VPN itu CCNP itu ada lagi ya. Oke, kita kembali ke materi. Nah, ini cuman ada komputer, switch, dan komputer. Nah, ini cara untuk, ini sebenarnya ngeping ya. Oke, saya beri contoh. Sini tadi konfigurasinya itu 0.1 statik ya, default gateway-nya. Oke, programming desktop ke desktop. Oke, oh, ini terminal physical. Oke, kita matikan dulu. Terus nyalakan lagi desktopnya. Nah, oke IP configuration, oh ini titik 5. Kita ke laptop. Oke, desktopnya IP configuration kita 192.168.0.6 itu ya. Ini gateway-nya 192.168.0.1 8.8.8.8 IP versi 6-nya configurasi otomatis ya. Oke. Ini kita bisa matikan ya di sini tombolnya. Oke, seperti itu. Baik, untuk server juga bisa kita apa konfigurasi yaitu kita IP-nya ini IP-nya 192.168.0.2. Kemudian default gateway-nya 192.168.0.1. Nah, DNS-nya 8.8 ya biasa ya.
ininya ini ya. Oke. Ya, tadi sudah kita konfigurasi ya. Nah, untuk testingnya, ini kita perlu ke sini ya, masuk ke komputernya, lalu desktop. Nah, kita ke command prompt sini ya. Jadi untuk pengetesannya kita ping ke atau tapi config slash all. Nah, ini kita harus ping ke namanya gateway-nya dulu. Jadi ping 192.168.0.1. Oke, dia reply. Jadi kalau reply ini berarti dia sudah berhasil gitu ya. Kemudian ping ke temennya 192 titik, entar saya di sini 192.168.0.2 ke server. Oke, kalau ini berarti dia sudah terhubung gitu ya. Dia sudah bisa menghubungi ke server seperti itu. Oke, berarti sini sudah berhasil semuanya. Kalau sudah bisa ping, gitu ya. Ping itu maksudnya berkomunikasi. Baik, ini sudah di set. Nah, ini kalau ini untuk simulasi routingnya ya. Ini ada IP-nya, IP-nya sendiri. Kemudian ini di sini ada dua switch gitu ya. Dua switch dan dia itu beda IP sebenarnya, beda IP. Tapi dia bisa dalam satu router. Dan network 10.10 sama 192. Nah, ini ada latihan jika kalian mau apa membuatnya ya. Nah, ini karena ini adalah materi perkuliahan, silahkan jika kalian mau membuatnya ataupun kalau apa ya penonton gitu ya, udah kayak lain dong ya penonton gitu. Penonton kalau mau mencobanya juga silahkan. Jangan lupa download paket tracernya ya gitu. Nah, paket tracernya ini biasanya dia harus login atau create akun di Cisco gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, silakan kalian kalau mau membuat latihannya seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini sudah selesai untuk materi ke-13-nya. Baik, kalau jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di komentar ataupun bisa kalian WhatsApp ke saya gitu ya di WhatsApp grup. Kalau mahasiswa ya, kalau mahasiswa ya silakan WhatsApp grup. Kalau yang lain penonton, nah itu bisa di komentar. Nanti insya Allah saya lihat dan saya jawab gitu ya. Baik, akhir dari video ini saya ucapkan terima kasih semuanya telah menonton gitu, menonton video ini, menonton materi ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.